yang lulusan 2026 ini insya Allah sudah mulai efektif dengan saya. Nah, coba nanti kasih agenda ya, mungkin bisa ke angkatan yang lain, acaranya kalian tuh punya grup ya. Nah, namanya tajuknya itu judulnya adalah Tilik Pondok. Antum nanti. Karena apa? Biar nanti hubungan emosional minimal antara antum dengan pondok ini, yang kalau di pondok-pondok salafiyah tradisional itu begitu hubungan emosional itu kental sekali, bahkan sampai setua-setua saya kemarin kita ke Mbah Hamid ya, cuma beda-beda pondok ternyata pondoknya kalau saya itu di utara masjid, dia di selatan masjid di sana, tapi enggak nyambung karena beda biasa ya, antar pondok kan saingan gitu. Nah, itu tapi ikatan antar alumni itu kuat sekali ya. Nah, semoga nanti antum bisa gitu. Kemudian yang kedua, karena ini nasihat ya, jadi nasihat itu nggak usah banyak dalil ya, tapi antum nasihat itu yang ada ini, kayak kemarin sudah saya singgung sedikit, bagaimanapun juga antum ini adalah alumni pondok pesantren. Saya sempat bilang ya silahkan, namanya muda itu gaya, muda gaya, tua ya nggak apa-apa, silahkan ya. Dulu tahun-tahun berapa ya, itu pernah ada tagline begini, gimana, gaya itu apa bahasanya, orang pokoknya, jadi tapi tetap syar'i gitu loh ya, bayangin gaya tapi tetap syar'i. Canom orang gaya ini menurut saya bukan canom ya. Mbah Yai ketika masih muda gaya sekali, tapi tetap label syar'inya, karena bagaimana mungkin kami ini adalah alumni pesantren ya, sehingga label itu silahkan mau gaya apa gitu ya, itu bahkan apalagi dari atas, dari potongan rambut, ini potongan rambut potongan rambut ringin kayak gini potongan rambut ini jadi jebupok gitu ya, apalagi jamur buat saya ya tawadol aja, itu memang gaya tidak masalah ya, tapi antum tetap ingat bahwa, makanya kemarin saya tanya, tapi masih sholat toh, tapi masih puasa toh, itu adalah pertanyaan mendasar, karena banyak sekali para alumni pesantren yang akhirnya identitas pesantrennya itu hilang, bahkan hilang sama sekali ya, bahkan sudah ya kok pesantren toh gitu ya, dari pergaulannya, dari rokoknya, dari minumnya, sampai menghamili gitu ya, kan jadi sebuah sebuah keprihatinan yang luar biasa ya. Saya berharap anak-anak saya yang alumni dari pesantren Al-Hikmah ini tetap membawa bendera pesantrennya dalam kehidupannya. Buat saya tidak masalah. Nah, kalau antum ketika di pesantren nggak boleh sholat pakai kaos kan gitu ya. Tapi kalau sekarang alumni yang penting tutup aurat kan gitu. Kan kamu tidak mungkin pergi pakai koko kemana-mana. Ya toh. Nah, saya aja sekarang ini pakai koko, pakai sarung kemana-mana. Masuk Mbah Yayo, nganggu jin. Ya, tapi kalau kadang pergi masih pakai jin ya. Saya masih punya celana jin. Nah, nanti antum tengok itu ketika saya masih muda di IG saya ya, boleh di IG gua tak ganti, mau saya ganti namanya nggak enak saya, kok masuk Mbah Yayo kalau ini gitu ya. Nah, jadi boleh di follow ya, di Arju Rahmanto sama Opa Arju. Jadi nama keren saya itu Opa, jadi orang Jakarta aja ngerti ini Opa itu mbah lah ya, mbah, karena dulu sak kantor itu yang mbah-mbah cuma saya, tapi kurang udah pensiun ya, jadi semua orang tuh panggilnya Opa, kepala saja manggilnya, kecuali nih Pak Darmadi itu kepala BPKB yang sekarang, itu Pak Yai,
Udah manggilnya udah Pak Yai karena udah menjelang-jelang pensiun, saya kan udah kita PID ya, itu panggilnya Pak Yai sampai coba bilang kok Pak kok dipanggilnya Pak Yai, lalu aku di Kiai yuk pada ke rocker ayo gitu ya, nah gitu ya. Jadi silahkan, itu paling saya karena banyak hari ini fenomena yang apa namanya lulusan pesantren tapi tidak membawa bendera pesantrennya itu di dalam kehidupannya ya. Buat saya silahkan gaya, cah nomor orang gaya ya nuklun bahasanya, culun nuklun apa nih, enggak banget deh, iya ya iyalah cah nomor, karena nanti akan muncul di kemudian hari kan gitu, karena kehilangan fase. Kalau dulu antum nomor orang gaya, lihat aja nanti tua sedikit tambah gaya karena merasa sudah mapan, gaya dia ya, bentuk gayanya lain, gangguan wong, godani ya gitu, itu selingkuh akhirnya kan gitu. Itu kalau secara psikologis itu karena apa, kehilangan fase pertumbuhannya. Jadi ketika nenek aku saiki gaya, kuwi yo wis rada telat ya enggak, gaya rambutku dipotong apa jamur misalnya sudah nggak bisa kok kagak di peci malah tiba ya dah ya. Tapi iya kalau sudah tua kan rambutnya melepet begini, melepet kan dipotong jamur dadak di apa jenis di hair dryer dulu itu ya, jadi dimekarkan lah lagi dikene tipis, mekrok gitu ya. Ya tidak apa-apa, silahkan aja itu. Buat saya itu tidak begitu prinsip. Ada lagi yang model sekarang kan baru gini, nanti model itu kan berulang. Dulu model jamur lurus ya, ini kan model batok itu loh. Ya, kan dulu begitu. Jadi nanti berulang kayak gitu. Ini hampir semuanya jamur ya toh. Ya apa-apa wis gaya. Hari ini mungkin kamu pakai chinos ya. Nah, yo celana kuwi ngono kabeh yo. Yang hari ini udah aku isin kanggo saiki. Ya kan dulu waktu itu tinggalan waktu muda ya. Tidak apa-apa, tapi ingat bahwa bagaimanapun juga kamu itu adalah dari pesantren gitu loh ya. Kalau nggak pakai peci nggak pede, ada udah putih semua. Yang putih ya gayanya bahaya yang ini gitu. Itu masih gaya. Gitu. Kemudian yang ketiga, ya, jadi tadi tolong ada agenda tilik pondok. Nah ini keren banget itu saya. Tadi Ustadz Yainal gitu ya, tilik pondok. Kenapa ingin menjadi program tahunan alumni setiap angkatan gitu ya. Dan silahkan kita care kalau mau datang ke sini, monggo silahkan. Ya, cuma sekarang kan ada security ya, nanti boleh lapor di sana. Kami alumni tahun sekian misalnya gitu. Nah, syukur hubungi ustadz-ustadz yang di sini, ini masih banyak ini ustadz-ustadz di sini yang ini berarti kalau Ustadz Salman seangkatan. Oh kakak kelas, oh malah kakak kelas kan? Oh malah kakak kelas ya? Ya ini banyak yang masih di sini. Nanti silahkan. Ya. Kemudian yang kedua tadi jangan hilangkan identitas. Bagaimanapun juga itu sudah melekat dan tidak bisa dihapus ya dari fase kehidupanmu bahwa kamu pernah ada di pesantren. Nah, kemudian yang ketiga, mohon juga ini menjadi perhatian. Jadi menjaga nama baik alma mater, yaitu gitu, kalau jadi kalau saya bukan sekedar menjaga nama baik, tapi bangga dengan alma mater ya. Jangan kalau ditanya lu sama cuma itu namanya nggak pede ya, nggak pede. Padahal antum tahu nggak Ustadz Yainal ini, beliau dulu ketua CSIT Jawa Tengah, sekarang ini menjadi salah satu ketua di pusat ya. Ustadz Lokman mana? Hari ini menjadi ketua Boyolali juga kan? Pemuda itu loh ya. Jadi insya Allah
dalam tanda petik tidak bikin malu. Ya. Nah, kamu juga harus bangga bahwa kamu adalah salah satu lulus. Dan kemarin calon apa itu yang 4 dari Al-Hikmah itu lulusan? Gika Jateng ya. Gika Jateng itu calonnya 5, yang 4 ya ini. Kita 3 apa? 4 dari kita, dari alumni Al-Hikmah. Ini kan sebuah oke lah kampung kita ya. Tapi insya Allah masih kampung. Ini mulai kita create. Ustaz Ihsan tadi di mana? Oh ini. Nah, dengan sentuhan tangan dingin beliau, kita akan meng-create fasilitas itu ya. Itu beliau nanti. Nah, antum belum tahu ya. Kita akan sudah punya lagi namanya di Manyaran. Ya, nanti akan menjadi Islamic Center ya, Ustaz ya. Nah, Islamic Center Al-Hikmah di Manyaran. Manyaran itu adalah kecamatan Karanggede paling selatan, karena selatannya sudah Susuan. Kono si Susuan, kono si Mo, gitu loh. Ya, kita sudah sampai. Dan kemarin kita hitung, dikritik dibetulkan oleh Ustaz Yaki, saya nyebutnya cuma 10, ternyata sudah 11 komplek kita. Ya, 11 titik kita. Dari yang RK yang sekarang ada di Ustaz Yaki di sana sampai di Manyaran. Insya Allah ya. Dan tadi kemarin saya tanya, beda enggak dengan, beda sekali sekarang. Ya iyalah. Nah, jadi insya Allah kita, karena salah satu prinsip kita itu tadi ya, yaumuhu khairan min amsihi. Hari ini lebih baik dari hari-hari yang telah lalu. Itu menjadi prinsip dari gerak langkah dari Al-Hikmah. Nah, jadi ada 3 yang saya pesankan. 1 tadi ya, tolong tilik pondok, nanti mungkin bisa menjadi agenda tahunan. Kemudian yang kedua, jangan dihilangkan identitasmu dalam kehidupan apapun, karena kamu nanti akan melangkah masih masih cukup jauh ya, bagi jauh. Dan kehidupan di luar sana itu tidak sesederhana yang ada di dalam pondok ya. Jadi di sana itu 1001 macam manusia, 1001 macam pola kehidupan, 1001 macam komunikasi, 1001 macam kehidupan. Itu kalau kamu itu tidak punya kekokohan diri ya, maka kamu nanti akan tergerus ya tadi, cah pondok kok koyo ngono, cah pondok kok ya parahnya lagi nanti gitu tadi, malah hamil di luar nikah, bukan hanya 1, bahkan ya telecek, keri kan ya, bahkan mendem di mana-mana ya gitu ya, malah juragan narkoba lah, ya keren, ngeri banget kan gitu. Ya, jadi jangan hilangkan identitas itu, karena di luaran sana cukup nah makanya kalau kita tidak punya self defense yang kuat ya, self defense, pertahanan diri yang kuat, maka kita akan tergerus oleh pergaulan kita. Dan yang ketiga tadi, jangan lupa bangga dengan alma mater ya. Insya Allah itu akan menjadi, itu sudah kebiasaan ulama-ulama dulu. Coba ya, nanti kalau ditanya ulama-ulama itu gimana? Saya belajar ini dari ini, saya belajar ini dari, karena dia membanggakan. Kalau dulu kan memang nggak ada lembaga, tapi langsung ngaji kepada guru, kan itu ya, langsung kepada guru. Itu kalau sekarang terrepresentasikan di dalam lembaga. Kamu juga harus bangga bahwa kamu belajar dari Al-Hikmah, gitu loh. Dari mana? Cuma enak aja lo cuma gitu ya. Jadi kita, dan itu membawa keberkahan di dalam hidupnya. Ya, ketika saya itu kan orang pendidikan ya. Kenapa hari itu anak-anak itu beling, kemudian mereka pintar tapi tidak berkah kan? Koruptor pintar tapi tidak berkah. Karena apa? Karena dia tidak pernah membanggakan alma maternya, gurunya ya. Tidak ada rasa ikhtiram namanya. Ikhtiram kepada gurunya,
ihtiram kepada lembaganya. Maka yang ketiga, jangan lupa tadi bangga ihtiram dengan lembaga alma mater. Insya Allah itu akan membawa keberkahan hidup antum semuanya. Ya, saya pikir itu saja. Semoga sekali lagi jazakallahu khairan katsir atas kunjungannya, dan semoga ini membawa minimal membawa beritakan bahwa al-hikmah antum lulus, mungkin masjid ini masih ditutup kerekep gitu ya. Masih ditutup ya. Masih ditutup seng itu ya. Nah, maka saya mau pulang ke sini, tuntutannya adalah seng harus dibuka biar keberkahannya itu tidak. Nah, saya guyonnya itu lah, gimana berkah mau turun buang kena seng mendal lagi nggak dapat, nah gitu ya. Meskipun membuka seng itu 1,5 miliar harganya, hanya membuka, belum bangun, hanya membuka sengnya itu 1,5 miliar. Ya saja ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting sekarang sudah kelihatan. Terus itu saya nambahi, ada lampu-lampu, itu adalah beliau idenya. Nah, itu biar ya biar kalau kita anak-anak ke sini tuh insya Allah setiap tahun kalau antum ke sini maka akan ada perbedaan before and after. Nah, kalau belum antum foto sekarang, ya besok setahun lagi ke sini ada afternya, ya setahun kemudian. Nah, kalau di Facebook kan ada sekarang, dulu sekarang, kan gitu ya. Ada before, insya Allah lah, semoga, dan mohon doanya antum semuanya juga gitu. Nanti kalau sudah jadi orang-orang sukses, jangan lupa dengan alma mater, gitu ya. Begitu saja, semoga manfaat. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun Yai, sambungan paring nasihat untuk kita semuanya, terkhusus untuk teman-teman alumni rangkaian Milad Al-Hikmah yang ke-26. Kemudian nasihat yang kedua, tadi Mbah Yai menyampaikan terkait dengan untuk kita semuanya, termasuk untuk kami Ustadz dan seluruh santri, senantiasa jaga ibadah, begitu enggak ya? Ibadahnya tetap dijaga, identitas sebagai santri. Kemudian yang ketiga terkait dengan bangga dengan Al-Hikmah. Insya Allah ini bagian dari 3 nasihat yang disampaikan oleh beliau kepada kita semuanya, terkhusus untuk alumni. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini kami juga menyampaikan kepada teman-teman alumni dan seluruh peserta itikaf, jadi Al-Hikmah menyelenggarakan itikaf yang di masjid ini yang pertama gitu ya. Makanya di sini tulisannya perdana. Jadi itikaf perdana. Pada waktu antum nyantri di sini itu itikafnya kita masih sering di Baitul Maqfur. Jadi di Masjid Baitul Maqfur. Dan alhamdulillah tahun 2026 ini adalah yang pertama kali kita itikaf di sini, dan ini masih proses. Kemudian yang kedua, ini juga yang pertama kalinya ketika di 10 hari terakhir dan kita mengikuti agenda itikaf, kehadiran tamu alumni bareng-bareng kompak begini, ini juga baru pertama. Jadi antum itu datang rombongan ke sini pas itikaf itu juga perdana. Jadi nanti kita dokumentasikan ya. Lagi dokumentasi, diadapit, cetak, template ke tembok gitu. Kalau antum ke temboknya Ustadz itu template-templean foto. Karena momentum itu tidak akan terulang dan menjadi sejarah yang akan selalu diingat begitu. Dan kayaknya ide bagus juga kalau kita mau mensiarkan, nanti bisa jadi karena kita jumlah alumninya banyak dan ketika di masing-masing angkatan itu bisa kompak. Karena setiap 10 hari terakhir itu pondok sudah pulang santri dan kita ada agenda itikaf, bisa jadi budaya tilek pondok itu bisa dilakukan juga pada waktu 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Sekaligus nginep kan sepi ya, jadi sepi, terus hadir bisa ketemu Ustadz, sahur bareng atau buka puasa bareng begitu, kemudian bisa jadi hari berikutnya nanti sudah mundur pulang. Itu kayaknya menarik juga ya. Jadi tempatnya bisa kondusif seperti ini. Dan antum ini yang pertama. Sejarah ya. Betul. Nah selanjutnya kita tunggu tahun depan. Kalau antum nanti mungkin kan bisa hadir ke sini di 10 hari terakhir seperti ini, maka antum yang kedua kalinya. Ditunggu ya. Nanti mungkin pas kalian buka bersama, kan lama nggak ketemu begitu, nongkrong bareng, setelah itu tilek pondok itu kan sesuatu yang
menarik. Dan insya Allah nanti ketika kode-kode nanti dari pondok akan menyiapkan. Ini kan kemarin nggak menyiapkan ya, pokoknya besar kalau habis. Mangan ya saya nanya begitu, itu sudah luar biasa. Begitu. Tadi belajar patin, patin, iwak patin. Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun Yai, matur nuwun teman-teman semuanya, sehat selalu ya. Kita jaga kesehatan, jaga nama baik Al-Hikmah. Insya Allah kita senantiasa membuka pintu kita untuk antum semuanya kalaupun sewaktu-waktu mau tilik pondok. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, nanti kalaupun toh teman-teman alumni nanti mau kondur dipersilahkan, mau siangan, mau sore juga dipersilahkan, atau mau selanjutnya mungkin ini foto dulu sekaligus mungkin nanti pamitan sama Mbah Yai kalau mungkin nanti nggak ketemu karena nanti Mbah Yai mungkin ada agenda. Monggo silahkan kita foto bersama dulu. Kami, keluarga besar Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali, mengucapkan Selamat Hari Raya